Time to Anime. Nah guys, kembali lagi ngebahas anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode keempat, yang tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin, sebelum kita lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan, lalu kita putar intronya. Oke, setelah mereka bertiga dijual di rumah lokalisasi, yang dimana Inosuke berada di rumah Ogimoto, Zenitsu berada di rumah Koyogoku, dan Tanjiro ada di rumah lokalisasi Tokito. Di sini mereka menjalankan perannya masing-masing menjadi wanita. Lalu di rumah Ogimoto yang dimana Inosuke berada, di sini riasan make up sebelumnya dilepas oleh dua pelayan wanita yang ada di rumah Ogimoto. Dan mereka kagum setelah melihat wajah Inuko yang ternyata cantik tanpa riasan makeup. Namun salah satu wanita yang ada di sini beranggapan kalau Inuko alias Inosuke akan jadi lebih terkenal daripada Warabimi yang ada di rumah lokalisasi Koyogoku, yang dimana ini adalah tempat Zenitsu berada. Tetapi di sini salah satu pelayan yang ada di rumah Ogimoto mengatakan kalau tubuh Inuko alias Inosuke ternyata agak keras, dan mereka mengatakan kita akan lebih untung kalau dapat gadis yang lembut. Dan Inuko pun dibawa oleh kedua pelayan itu untuk mengganti pakaiannya. Oke, di scene selanjutnya di mana kita berada di rumah lokalisasi Koyogoku. Nah, di sini adalah tempat Zenitsu dijual. Kita bisa melihat ya guys, di mana Zenitsu sedang memainkan alat musik dengan nampak wajahnya yang begitu emosi. Namun ternyata di sini Zenitsu sangat hebat memainkan alat musik shamisen. Dan ini adalah kali pertama Zenitsu memainkan alat musik ini. Nah, sepertinya pendengaran Zenitsu sangat bagus ya guys. Dia bisa memainkan alat musik apa saja, baik itu shamisen atau koto. Dan juga para karyawan yang bekerja di rumah Koyogoku ini memuji Zenitsu yang begitu hebat bermain musik. Tapi sayangnya muka Zenitsu sangat jelek, dan entah bagaimana ia bisa diterima di tempat ini. Lalu di sini Zenitsu bersumpah untuk membalas Usui dengan menjadi oiran terhebat di Yoshiwara. Oke, di scene selanjutnya kita berada di tempat Tanjiro menyusup, yaitu rumah lokalisasi Tokito. Nah, di sini Tanjiro bertugas sebagai pelayan serba bisa ya guys. Yang dimana Tanjiro di sini sedang melipat sesuatu. Lalu salah satu karyawan yang ada di rumah ini memberi perintah kepada Tanjiro untuk mengangkat barang-barang ke kamar oiran Koinatsu. Setelah itu Tanjiro bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya. Lalu di sini salah satu karyawan memuji Tanjiro bahwa ia benar-benar pekerja keras. Tetapi ada hal yang terjadi sebelum Tanjiro diterima di rumah ini, yaitu ketika riasan Tanjiro dibersihkan kemarin, yang dimana bekas lukanya terlihat. Ini membuat nyonya pemilik rumah ini sangat marah. Namun berkat Tanjiro kuat mengangkat barang-barang, ia bisa diterima di rumah ini. Nah, setelah itu Tanjiro menuju ke kamar oiran Koinatsu. Di sini ia melihat dua karyawan perempuan yang ada di kamar oiran Koinatsu yang sedang berbisik-bisik, dan tanpa sengaja Tanjiro mendengarkan pembicaraan mereka, yaitu berita meninggalnya nyonya rumah Koyogoku yang jatuh dari jendela, dan ada banyak juga wanita yang hilang. Lalu Tanjiro pun langsung mengagetkan kedua perempuan yang ada di kamar itu dan menanyakan kepada mereka berdua apa maksudnya kehilangan pijakan. Lalu sontak kedua perempuan itu berkata, "Kau tidak tahu ya? Jadi kehilangan pijakan itu artinya lari dari sini tanpa membayar hutang-hutangmu kepada mereka yang membelimu. Kalau mereka sampai menemukanmu, maka ada hal yang mengerikan yang akan terjadi." Dan ada juga beberapa orang yang bilang bahwa mereka juga lari dengan kekasihnya. Namun salah satu perempuan di sini mengatakan sesuatu kepada Tanjiro bahwa beberapa hari yang lalu oiran Suma menghilang. Lalu Tanjiro pun mengingat perkataan Usui bahwa oiran Suma adalah istri Usui yang hilang kontak. Tetapi lagi-lagi di sini percakapan mereka bertiga terpotong dikarenakan oiran Koinatsu tiba-tiba muncul dan menyuruh mereka bertiga untuk berhenti menyebarkan gosip karena tidak ada yang tahu persis mereka benar-benar lari atau tidak. Nah, setelah itu oiran Koinatsu memanggil Tanjiro untuk berterima kasih karena telah membawa barang-barangnya dan memberikan permen kepada Tanjiro.
Namun di sini Tanjiro masih penasaran dan bertanya kepada Oiran Koinatsu, apakah benar Oiran Tsuma kehilangan pijakannya. Tetapi di sini Oiran Koinatsu berkata, "Kenapa kau malah mempertanyakan hal itu?" Nah, di sini Tanjiro malah kesulitan untuk menjawab perkataan Oiran Koinatsu. Dan Tanjiro pun berpikiran dia malah jadi waspada. Lalu Tanjiro yang baik hati dan jujur akhirnya di sini terpaksa berbohong dan mengatakan kepada Oiran Koinatsu bahwa Oiran Tsuma adalah kakaknya. Mendengar perkataan Tanjiro bahwa Oiran Tsuma adalah kakaknya, di sini Oiran Koinatsu dan kedua pelayan itu sontak kaget dan bertanya lagi kepada Tanjiro, "Apakah kau dijual di sini setelah kakakmu?" Dan Tanjiro menjawab, "Ya, kami selalu berkirim surat dan seharusnya dia tidak kehilangan pijakannya di sini." Dan akhirnya di sini Oiran Koinatsu terbuka kepada Tanjiro dan menceritakan sedikit tentang Oiran Tsuma. Nah, sebenarnya aku juga tidak pernah mengira kalau Tsuma-chan akan kehilangan pijakannya. Dia gadis yang sangat berani. Dia tidak pernah sombong terhadap para lelaki. Tetapi di sini kami menemukan catatan hariannya dan di situ tertulis bahwa dia kehilangan pijakannya. Dan aku juga belum mendengar kalau dia tertangkap. Jadi semoga saja dia berhasil kabur. Nah, setelah mendengar perkataan Oiran Koinatsu, di sini Tanjiro berpikiran bahwa kejadian ini bisa dimanfaatkan oleh iblis. Dan ini bisa membuat orang-orang selalu berpikir bahwa para gadis yang ada di sini lari dari distrik ini. Dan buku harian itu bisa saja petunjuk palsu yang dibuat oleh iblis yang ada di distrik ini. Lalu Tanjiro pun di sini berharap Oiran Tsuma baik-baik saja dan berniat untuk menyelamatkannya. Oke, di scene selanjutnya kita bisa melihat Ushi yang sedang mengamati distrik ini dari atas genteng. Dan tampaknya hari ini tidak ada hal yang aneh terjadi di sekitar lokasi yang ia selidiki. Tetapi di sini Ushi mempunyai firasat buruk, namun ia tidak bisa merasakan hawa keberadaan iblis dengan jelas. Dan beranggapan kalau iblis yang ada di sini bisa menyamar dengan sangat baik. Dan Ushi yakin bahwa iblis bulan atas berada di sekitar sini. Dan Ushi berpikiran mungkin kita akan berakhir saling membunuh dengan elok di sini. Oke, di scene selanjutnya kita bisa melihat Inosuke sedang menyelidiki rumah Ogimoto, yang dimana ia sedang mendengarkan pembicaraan antara dua perempuan yang bekerja di rumah ini secara diam-diam. Dan isi dari pembicaraan kedua perempuan itu adalah, "Kuharap Makio-san baik-baik saja. Ia mengurung dirinya di kamar dan ia belum keluar kamar sama sekali. Ia juga mengatakan sedang tidak enak badan, tapi ia tidak mau ke dokter. Dan mungkin nyonya rumah akan segera menyeretnya keluar. Di sini aku baru akan membawakannya makanan, tetapi mungkin aku akan tinggalkan saja di depan kamarnya." Nah, di sini Inosuke mendapatkan petunjuk dan akhirnya Inosuke mendengarkan nama istri Ushi dari pembicaraan kedua perempuan yang sedang berbicara di depan kamar itu. Lalu Inosuke pun berpikiran sepertinya ada hal yang aneh. Dan mengapa hanya itu alasan istri Ushi yang bernama Makio berhenti mengirim surat. Jadi di sini Inosuke mencoba untuk pergi ke kamar istri Ushi yang bernama Makio. Namun di sini nampaknya Inosuke terganggu dengan pakaian wanita yang ia pakai, sehingga pakaian ini membuatnya panas dan indranya juga ikut tumpul. Serta Inosuke juga dilarang sama Ushi untuk bicara di sekitar lokasi tempatnya menyelinap. Itu dikarenakan suaranya sangat berat dan juga Inosuke tidak bisa meniru suara perempuan. Jadi di sini Inosuke hanya diam selama berada di rumah Ogimoto dan larangan ini menyulitkan Inosuke untuk mencari informasi di rumah ini. Oke, kita ke scene selanjutnya di mana Makio, istri Ushi yang hilang, di sini ia disiksa oleh selendang milik iblis bulan atas yang bernama Oiran Warabi. Dan ia dipaksa untuk menjawab setiap pertanyaan kepada siapa ia mengirim surat-surat itu. Nah guys, sampai di sini dulu jadi episode kelima season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AYLT.